Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ismail, Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswa semester 4 dari kampus Yayan Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi mata kuliah, evaluasi pembelajaran terkait asesmen dalam kurikulum Merdeka. Simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama ada konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi 40 pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian ada jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Nah, asesmen diagnostik ini terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka baik untuk asesmen formatif maupun sumatif terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah jurnal, esai, poster, dan tertulis. Kemudian bentuk asesmen tidak tertulis adalah diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.